Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munira dengan NPM 231051110092. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS dengan mata kuliah pemrograman mobile. Proyek yang saya buat adalah aplikasi bernama Sewing Up, sebuah sistem manajemen pesanan untuk usaha jahit atau tailor yang dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Gambaran umum, aplikasi Sewing Up adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu penjahit mengelola pesanan dan pelanggan secara terstruktur. Aplikasi ini memiliki 4 menu, yaitu dashboard, pesanan, pelanggan, dan profil. Di mana dashboard adalah halaman utama yang menampilkan ringkasan statistik pesanan dan pelanggan. Dan di halaman pesanan, halaman untuk melihat, mencari, menambah, dan mengelola detail pesanan. Selanjutnya, pelanggan, yaitu halaman untuk melihat daftar pelanggan dengan fitur filter berdasarkan status pesanan. Di menu profile, yaitu halaman profil pengguna. Aplikasi ini mengusung tema warna pink dan warna coklat yang lembut. Dengan palet warna utama yang memberikan kesan elegan dan profesional yang cocok untuk bisnis jahit. Struktur proyek. Sekarang mari kita lihat struktur proyeknya yang saya buat, di mana folder lib adalah inti dari aplikasi dan di dalamnya terbagi menjadi beberapa folder sesuai dengan fungsinya masing-masing. Main.dart. File main.dart adalah titik masuk utama aplikasi. Di dalamnya terdapat kelas Sewing Up yang mengatur tema aplikasi dengan color scheme. From set, yaitu menggunakan sans color pink, serta yang berisi button navigation bar dengan 4 halaman utama, yaitu dashboard, pesanan page, pelanggan page, dan profil page. 2 folder. Folder ini berisi sebuah halaman utama aplikasi, yaitu dashboard page.dart, pesanan page.dart, pelanggan page.dart, profil page.dart, detail pesanan page.dart, detail pelanggan page.dart, dan tambah pesanan page.dart. Folder model. Folder ini berisi dummy data Dart, yang dimana data dummy untuk keperluan demo aplikasi. Dan order repository Dart, yaitu repositori untuk mengelola data pesanan. Dan service repository Dart, yaitu repositori untuk langganan jahit. Folder widget. Folder ini berisi widget-widget reusable seperti pesanan card dan statistik card. Oke. Di dalamnya terdapat 4 fitur. Yang pertama adalah dashboard, yang kedua pesanan, 3 pelanggan, dan yang keempat profil. Di halaman dashboard ini, di mana pengguna dapat melihat ringkasan bisnis secara keseluruhan dalam bentuk 4 kartu statistik. Ada total pesanan, yaitu jumlah seluruh pesanan yang masuk. Pesanan selesai, yaitu jumlah pesanan yang sudah selesai dikerjakan. Pelanggan, jumlah pelanggan yang daftar. Dan pendapatan, total pendapatan dari semua pelanggan. Di bawah ini terdapat daftar semua pelanggan, semua pesanan yang menampilkan setiap pesanan dalam bentuk kartu dengan informasi pelanggan, layanan, dan status.
Yang kedua, terdapat fitur pesanan. Di sini pengguna dapat melihat semua pesanan yang telah dicatat dalam bentuk daftar kartu. Terdapat fitur pencarian di bagian atas yang memungkinkan pengguna mencari pesanan berdasarkan nama pelanggan, jenis layanan, atau status pesanannya. Jadi untuk menambah pesanan baru, kita dapat menekan tombol tambah pesanan. Setelah itu kita isi di nama pelanggan, misalnya Munira, nomor telepon, saran. Lalu kita pilih jenis layanan, apa yang kita inginkan. Misalnya permak celana. Lalu catatan pengerjaannya, misalnya kita mau buat pendekkan 2 cm. Di sini ada estimasi harga. Jadi estimasi harga ini dia akan otomatis berdasarkan jenis layanan yang kita pilih. Berarti untuk layanan permak celana, estimasi harganya 25.000. Setelah itu simpan pesanan. Bisa kita lihat. Ini adalah detail pesanannya. Tadi kita isi. Oke. Selanjutnya ada fitur pelanggan. Nah, di mana pengguna dapat melihat daftar semua pelanggan yang terdaftar. Fitur unggulan yang di halaman ini adalah filter status menggunakan choice sheet yang memungkinkan pengguna memfilter pelanggan berdasarkan status pesanan mereka. Misalnya untuk semua, maka pelanggan dapat melihat pesanan berstatus semuanya. Kalau untuk belum selesai, pelanggan dengan pesanan berstatus selesai dan dalam proses. Pelanggan dengan pesanan berstatus dijahit. Selesai, yaitu pelanggan dengan berstatus selesai. Jika pengguna menekan salah satu pelanggan, aplikasi akan berpindah ke halaman detail. Misalnya yang sudah selesai tadi. Nah, jika sudah selesai, kita bisa remove di pelanggannya. Karena pengerjaannya sudah selesai. Jika yang belum selesai, kita bisa melihat di detail pelanggannya. Berarti sedang dalam proses. Oke, selanjutnya adalah fitur profil. Pengguna dapat melihat informasi profil penjahit dan pengaturan aplikasi. Ini adalah informasi dari aplikasi. Dari sisi teknis, implementasi aplikasi ini memiliki beberapa poin penting. Ada state management menggunakan state yang sederhana dan efektif untuk mengelola perubahan data di setiap halaman. Data model didefinisikan dengan rapi di folder models untuk pelanggan, pesanan, dan item pesanan. Data dummy digunakan untuk keperluan demo, memudahkan pengujian fitur tanpa perlu database. Repository pattern diterapkan untuk memisahkan logika data dari UI. Filter dan searching diterapkan pada halaman pelanggan dan pesanan untuk memudahkan pengguna menemukan data yang dicari. Navigasi antar halaman menggunakan navigator push dengan material background. Untuk menjalankan aplikasi ini, langkah-langkahnya sangat mudah. Yang pertama, clone repository dari GitHub. Yang kedua, masuk ke direktori project.
Yang ketiga, install dependencies yang dibutuhkan. Dan keempat, jalankan aplikasi di emulator atau aplikasi fisik, misalnya HP. Ini adalah tampilan aplikasi yang saya buat, aplikasi penjahit yang ditampilkan di HP. Kita tunggu dulu. Demikian presentasi proyek UTS pemrograman mobile yang saya buat, yaitu aplikasi Sewing Up. Ini merupakan implementasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti pembuatan UI yang responsif dengan Flutter dan material, manajemen state menggunakan set state, penggunaan model data, dan repository pattern, implementasi fitur pencarian dan filter, navigasi antar halaman dengan bottom navigasi bar. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.